Setiap hari, ribuan orang berusia di atas 75 tahun meninggal karena sebab-sebab yang sebenarnya bisa dicegah. Banyak yang mengira bahwa mencapai usia tua berarti masalah kesehatan tak terhindarkan. Tapi bagaimana jika itu tidak benar? Bagaimana jika bahaya terbesar bukan hanya penuaan itu sendiri, melainkan risiko kecil dan diam-diam yang menyelinap ke dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak tampak mengkhawatirkan hingga semuanya terlambat? Faktanya, awalnya 99% kematian setelah usia 75 tahun dapat ditelusuri kembali ke beberapa penyebab utama. Dan yang terburuk, banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Tapi ada kabar baik. Anda tidak harus menjadi bagian dari statistik ini. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 ancaman paling umum terhadap umur panjang. Dan yang lebih penting, bagaimana Anda bisa menghindarinya. Mengetahui informasi ini hari ini bisa berarti bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, kesehatan yang lebih baik dan lebih banyak waktu bersama orang-orang yang Anda cintai. Tetap bersama saya karena ini bisa jadi salah satu hal terpenting yang Anda dengar sepanjang tahun. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Penyakit jantung, pembunuh senyap. Banyak orang percaya bahwa penyakit jantung adalah bagian tak terpisahkan dari penuaan, sesuatu yang terjadi begitu saja seiring bertambahnya usia. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kesehatan jantung Anda sebagian besar ada di tangan Anda? Anda punya kendali lebih besar atasnya daripada yang mungkin Anda pikirkan. Jantung Anda adalah otot, sama seperti otot di lengan atau kaki Anda. Ketika Anda merawatnya dengan baik, ia tetap kuat dan tangguh. Tapi jika Anda mengabaikannya, ia melemah seiring waktu, meningkatkan risiko komplikasi yang mengancam nyawa. Bagian paling berbahaya, Anda sering tidak menyadari tanda-tanda peringatan hingga kerusakannya sudah parah. Tahukah Anda bahwa tekanan darah tinggi disebut pembunuh senyap? Tidak seperti masalah kesehatan lain yang datang dengan gejala jelas, tekanan darah tinggi diam-diam memberikan tekanan berlebih pada arteri Anda, memaksa jantung bekerja lebih keras di setiap detak. Namun, tidak ada tanda jelas, tidak ada rasa sakit, tidak ada ketidaknyamanan, hingga suatu hari, serangan jantung atau stroke terjadi tiba-tiba. Bayangkan arteri Anda seperti pipa air yang menua. Jika tekanan menumpuk di dalamnya seiring waktu tanpa perawatan, pipa itu akhirnya pecah. Hal yang sama bisa terjadi pada pembuluh darah Anda, dan akibatnya bisa mematikan. Apa kesalahan terbesar yang dilakukan orang? Mengabaikan gejala seperti kelelahan dan sesak napas, menganggap itu hanya bagian dari penuaan. Mengonsumsi terlalu banyak makanan olahan yang penuh lemak tak sehat dan garam berlebih. Gaya hidup sedentari melemahkan sirkulasi dan menambah tekanan pada jantung. Cara melindungi diri Anda. Makan makanan ramah jantung seperti sayuran hijau, ikan salmon, kacang-kacangan, dan beri. Tetap aktif setiap hari, meski hanya berjalan kaki, peregangan, atau latihan duduk. Periksa tekanan darah secara rutin. Kebiasaan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa Anda. Masa depan jantung Anda dibentuk oleh pilihan kecil yang Anda buat setiap hari. Ambil kendali sekarang, dan beri diri Anda kesempatan terbaik untuk hidup panjang dan sehat. 2 jatuh cedera. 1 momen yang mengubah segalanya. 1 langkah salah. 1 momen pusing. 1 detik kehilangan fokus. Dan tiba-tiba, semuanya berubah. Jatuh adalah salah satu risiko paling berbahaya namun sering diabaikan bagi lansia. Banyak yang tidak sepenuhnya memahami kerentanan mereka, hingga mereka mengalami jatuh sendiri. Saat itu, akibatnya bisa sangat menghancurkan. Fakta mengejutkan, jatuh menyebabkan jutaan kunjungan ke ruang gawat darurat setiap tahun. Patah tulang pinggul tunggal bisa berubah menjadi berbulan-bulan ketidakmampuan bergerak, menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi, pneumonia, hingga kehilangan kemandirian permanen. Yang seharusnya hanya kecelakaan kecil bisa dengan cepat berubah menjadi peristiwa yang mengubah hidup. Tapi ada bahaya tersembunyi. Setelah mengalami jatuh, banyak lansia menjadi takut jatuh lagi. Akibatnya, mereka mulai membatasi gerakan mereka. Ketakutan ini menciptakan lingkaran setan. Semakin sedikit Anda bergerak, semakin lemah otot Anda. Semakin lemah otot Anda, semakin tinggi risiko jatuh lagi. Apa yang membuat jatuh lebih mungkin terjadi? Lingkungan rumah yang tidak aman, pencahayaan buruk, lantai licin, karpet longgar,
dan furnitur goyah menciptakan bahaya tersandung. Obat-obatan dengan efek samping. Beberapa resep bisa menyebabkan pusing, kantuk, atau masalah keseimbangan, kadang tanpa Anda sadari. Kelemahan otot dan keseimbangan buruk. Jika kekuatan kaki dan koordinasi menurun karena kurang aktif, kemampuan untuk pulih dari tersandung berkurang. Cara tetap stabil dan aman. Perkuat kaki dan inti tubuh Anda. Latihan sederhana seperti squat duduk, mengangkat tumit, dan berdiri dengan satu kaki bisa membangun stabilitas. Perbaiki lingkungan rumah Anda. Pasang tikar anti-slip, tambah pencahayaan lebih terang, dan pasang pegangan tangan kokoh di area penting. Tinjau obat-obatan Anda. Beberapa resep mungkin meningkatkan risiko jatuh tanpa Anda ketahui. Minta dokter memeriksa alternatif yang lebih aman. Jatuh bukan sekadar kecelakaan acak. Mereka bisa dicegah. Dengan perubahan kecil hari ini, Anda bisa melindungi mobilitas, menjaga kemandirian, dan terus menikmati hidup dengan aman selama bertahun-tahun. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Penyakit pernapasan, bom waktu pernapasan. Bernapas adalah sesuatu yang jarang kita pikirkan, hingga menjadi sulit. Dan setelah usia 75 tahun, bahkan masalah pernapasan kecil bisa dengan cepat meningkat menjadi kondisi yang mengancam nyawa. Masalahnya, banyak lansia mengabaikan tanda-tanda peringatan awal, menganggap batuk sesekali, mengi, atau sesak napas hanyalah bagian normal dari penuaan. Tapi anggapan itu bisa berbahaya. Penyakit paru obstruktif kronik, POK, memengaruhi jutaan lansia. Namun, banyak yang bahkan tidak menyadari mereka mengidapnya. Gejala seperti sesak napas dan batuk terus-menerus sering muncul begitu perlahan sehingga orang mengabaikannya. Hingga suatu hari, tugas sederhana seperti menaiki tangga atau berjalan melintasi ruangan terasa melelahkan. Bahaya tersembunyi dari penyakit pernapasan. Pneumonia. Apa yang dimulai sebagai infeksi ringan bisa dengan cepat menjadi mematikan pada lansia. Sistem kekebalan yang lemah dan fungsi paru yang menurun membuat sulit melawan infeksi. Kualitas udara buruk. Ancaman tak terlihat seperti debu, jamur, bulu hewan, dan polusi diam-diam melemahkan fungsi paru seiring waktu, membuat pernapasan semakin sulit. Kurangnya olahraga. Paru-paru, seperti otot lainnya, butuh gerakan untuk tetap kuat. Kurang aktif bisa menyebabkan otot pernapasan melemah, menyulitkan tarikan napas dalam dan penuh. Cara melindungi paru-paru dan bernapas lebih mudah. Tetap aktif. Gerakan rutin, bahkan aktivitas ringan seperti berjalan atau peregangan lembut, membantu menjaga paru-paru kuat dan mencegah penurunan pernapasan. Tingkatkan kualitas udara dalam ruangan. Gunakan penyaring udara, hindari merokok, bahkan asap rokok orang lain, dan bersihkan rumah secara rutin untuk mengurangi debu. Vaksinasi. Vaksin flu dan pneumonia bisa secara signifikan menurunkan risiko infeksi pernapasan parah, membantu Anda menghindari kunjungan rumah sakit dan komplikasi. Paru-paru Anda bekerja tanpa lelah untuk Anda setiap detik dalam hidup. Jangan tunggu hingga bernapas menjadi sulit untuk merawatnya. Perubahan sederhana hari ini bisa berarti tahun-tahun pernapasan yang lebih mudah dan sehat ke depan. 4 stroke serangan pada otak Anda. Stroke tidak datang dengan peringatan. Ia terjadi tiba-tiba, mengubah hidup dalam sekejap. Tapi ada sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari. Hingga 80% stroke bisa dicegah dengan langkah pencegahan yang tepat. Itu berarti pilihan harian Anda bisa menentukan antara otak yang sehat atau peristiwa yang mengubah hidup. Apa yang menyebabkan stroke? Tekanan darah tinggi. Ini adalah faktor risiko 1, namun banyak orang tidak rutin memeriksanya. Seiring waktu, tekanan berlebih melemahkan pembuluh darah, membuatnya rentan pecah atau tersumbat. Irama jantung tidak teratur. Seperti fibrilasi atrium, kondisi ini bisa menyebabkan pembekuan darah di jantung. Jika salah satu gumpalan itu sampai ke otak, ia bisa menyumbat arteri, memicu stroke. Pola makan buruk dan kurang gerak. Ketika sirkulasi melambat karena kurang aktif atau pola makan tak sehat, risiko pembentukan gumpalan meningkat drastis. Tanda peringatan yang paling sering diabaikan? Stroke mini, TIA. Serangan iskemik transien, TIA, kadang disebut stroke peringatan. Mereka menyebabkan episode singkat bicara cadel, kebingungan mendadak, pusing, atau kelemahan sementara, lalu hilang. Karena gejalanya cepat hilang,
banyak orang mengabaikannya. Tapi TIA adalah tanda bahaya bahwa stroke besar bisa segera datang. Cara menurunkan risiko dan melindungi otak Anda. Pantau tekanan darah secara rutin. Tekanan darah tinggi adalah pembunuh senyap. Mengendalikannya bisa menyelamatkan nyawa Anda. Makan makanan ramah otak. Sayuran hijau, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan minyak zaitun mendukung sirkulasi dan mengurangi peradangan di pembuluh darah. Kenali gejala awal stroke dan bertindak cepat. Jika Anda atau orang lain mengalami kesulitan bicara mendadak, mati rasa, masalah penglihatan, atau pusing parah, segera cari bantuan medis. Stroke bisa merenggut kemandirian dalam sekejap, tapi pencegahan ada di tangan Anda. Semakin cepat. 5. Penurunan kognitif, pudarnya pikiran secara perlahan. Penuaan membawa banyak perubahan. Tapi sedikit yang menyedihkan, kehilangan bukan hanya kenangan, tetapi juga kemampuan merawat diri sendiri. Penurunan fungsi kognitif yang lambat bisa mencuri kemandirian, membuat tugas sehari-hari membingungkan dan frustrasi. Tapi ada kabar baik. Ada cara untuk melindungi otak Anda dan menjaganya tetap tajam selama bertahun-tahun. Demensia dan Alzheimer tidak hanya memengaruhi otak. Mereka meningkatkan risiko kecelakaan, malnutrisi, dehidrasi, dan infeksi. Ketika memori melemah, rutinitas harian jadi sulit dikelola. Orang lupa makan, minum obat, atau bahkan mengenali bahaya. Tanda peringatan awal penurunan kognitif. Lupa nama, tempat, atau tugas harian. Kelupaan sesekali itu normal, tapi sering lupa bisa menandakan sesuatu yang lebih serius. Kesulitan membuat keputusan atau mengikuti percakapan. Sulit memproses informasi, tersesat dalam obrolan, atau membuat pilihan finansial buruk adalah tanda bahaya. Sering salah taruh barang. Kehilangan benda sehari-hari seperti kunci, kacamata, atau dompet, dan menemukannya di tempat aneh, bisa jadi tanda awal demensia. Cara melindungi otak dan tetap tajam secara mental. Tetap aktif secara mental. Membaca, memecahkan teka-teki, dan mempelajari keterampilan baru, seperti bermain alat musik atau bahasa baru, membantu memperkuat koneksi saraf. Makan makanan peningkat otak. Asam lemak omega 3 ditemukan di ikan, blueberry, dan coklat hitam mendukung memori dan fungsi otak. Tetap terlibat sosial. Isolasi mempercepat penurunan kognitif. Interaksi rutin dengan teman, keluarga, atau kelompok komunitas menjaga otak tetap terstimulasi. Pikiran Anda butuh latihan sama seperti tubuh Anda. Pilihan yang Anda buat hari ini, apa yang Anda makan, bagaimana Anda menantang otak, dan bagaimana Anda tetap terhubung, bisa menentukan seberapa baik memori dan kemampuan berpikir Anda bertahan seiring waktu. Jaga pikiran tetap aktif, dan ia akan melayani Anda dengan baik selama bertahun-tahun. Kami telah membahas beberapa risiko kesehatan terbesar yang datang dengan penuaan. Penyakit jantung, jatuh, masalah pernapasan, stroke, dan penurunan kognitif. Tapi kabar baiknya, sebagian besar bahaya ini bisa dicegah dengan pilihan yang tepat. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan mulai Anda praktikkan dalam hidup Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, beri jempol, dan jangan lupa bagikan kepada orang lain yang mungkin mendapat manfaat. Juga, berlangganan saluran kami agar Anda tidak ketinggalan tips berharga untuk tetap sehat dan mandiri seiring bertambahnya usia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap sehat, dan jaga diri Anda.